Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya buatkan video dengan tema jangan mempertuhankan tempat strategis dalam mencari rezeki. Banyak manusia di sekitar kita yang mempersekutukan Allah, berbuat syirik secara tersembunyi di dalam hatinya, secara khaufi, tanpa disadari, karena minimnya ilmu. Oleh karena itu, saya berikan video ini supaya mengerti bahwa apapun selain Allah itu tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Tema tadi saya kaji dengan kacamata ma'rifatullah di level hakikat. Ma'rifatullah adalah ilmu mengenal Allah, berkaitan dengan ilmu syariatnya atau peraturannya, bab yang halal dan yang haram, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, mengenai asma-asmanya, sifat-sifatnya, dan af'alnya atau perbuatannya, tanda-tanda kebesaran dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Tentang hakikat, kebenaran hakiki, supaya kita di dalam menjalani kehidupan itu tidak mempersekutukan al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kita mencari rezeki, kita biasanya menemukan kendala. Salah satunya tempat berjualan. Misalkan yang kita bahas ini adalah mengenai orang yang rezekinya diperoleh dari berdagang. Orang awam berpandangan bahwa orang berjualan itu harus harus berada di tempat yang strategis. Misalkan harus di pinggir jalan raya yang bisa terlihat banyak orang. Kalau misalkan di dalam gang yang sempit bisa jadi tidak laku. Tempatnya harus bagus, tempatnya harus mewah, ditata sedemikian rupa. Nah, itulah pemahaman orang awam yang tidak ma'rifatullah, tidak mengenal Allah, tidak mengetahui syariatnya, baik itu Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Oleh karena itu, kita harus mengetahui fakta di dalam kehidupan, tidak hanya mendengarkan pernyataan-pernyataan orang awam tersebut, seperti halnya yang sudah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya dulu tinggal di kota Surabaya. Dekat tempat kos saya kurang lebih belasan tahun yang lalu. Saya dulu tinggal di Surabaya Barat. Dekat landmark, dekat mall-mall yang mewah, supermall, di dekat Darmo Permai, perumahan-perumahan elit, orang-orang kaya raya. Nah, di dekat tempat kos saya itu ada kompleks ruko, pertokoan. Tentunya kalau misalkan kompleks pertokoan di dekat rumah mewah itu bagus-bagus tempatnya, mewah, luas, dan di pinggir jalan raya. Walaupun masih ada pemisah dengan tempat parkirnya. Biasanya kan tempat pertokoan itu selalu menyediakan tempat parkir mobil atau motor di depannya, tidak langsung berbatasan dengan jalan raya. Nah, saya lihat ada ruko yang ketika disewa seseorang, waktu itu disewa orang menjual makanan, sudah dihiasi taman tambahan di depannya. Saya seringkali lewat situ karena memang saya mencari makan di sekitar situ. Itu hampir saya lihat tidak ada orang yang membeli di situ. Mungkin di saat pergi 1-2 orang. Tapi setiap saya lihat di situ nggak pernah saya lihat ada orang ramai berjibun walaupun di pinggir jalan raya. Walaupun dihiasi taman. Akhirnya apa? Nggak lama kemudian tutup. Padahal rukonya luas. Di dekat perumahan mewah. Di dekat mall. Di dekat masjid juga. Walaupun di seberang jalan masjidnya. Jalan rayanya besar. Ini Surabaya Barat
kawasan ruko-ruko mewah. Nah, setelah itu ganti orang lain lagi. Diganti dengan penyewa lain, juga sepi pengunjung. Selain di Surabaya, juga saya lihat di Bali. Ketika saya pernah tinggal di Bali, ada orang yang buka usaha walaupun bukan ruko, tapi ini di pinggir jalan. Kata orang kan berusaha, berdagang itu paling rame itu harus di pinggir jalan raya. Nah, ini ada orang usaha, kiosnya sudah bagus, dicat sedemikian rupa, menunya saya lihat juga oke, tatanannya oke, baru buka, gak lama kemudian tutup. Karena saya lihat tidak pernah saya melihat itu ada pengunjung, mungkin sekali aja. Setelah itu saya gak pernah melihat. Kemudian tutup, baru buka terus tutup. Tidak ada jualan lagi, digantikan orang lain. Nah, hal semacam ini sebenarnya mungkin banyak di luar sepengetahuan saya. Namun ini merupakan fakta bahwa ruko yang luas, dekat kompleks perumahan mewah, di dekat jalan raya besar, di dekat fasilitas umum seperti masjid atau apapun yang sering dikunjungi orang, itu tidak mutlak menjadikan usaha itu ramai. Oleh karena itu, dengan kaca ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, bab terkait dengan ilmu syariatnya yang ada di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, hadis-hadis Nabi, kita harus memahami tentang ketetapan rezeki. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 6, dan tidak satupun makhluk bergerak di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2653, Rasulullah SAW bersabda, Allah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Di dalam hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2516, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya awal yang Allah ciptakan adalah kolam atau pena. Kemudian Allah berfirman, tulislah. Pena berkata, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir berbagai kejadian dan yang terjadi selamanya. Jadi kalau misalkan Allah sudah menciptakan takdir atau keputusan Allah, maka tidak ada yang bisa keluar dari catatan takdir itu. Nah, lalu bagaimana solusinya? Setelah mengetahui ini, kita harusnya bergantung kepada Allah. Seperti halnya Allah sudah berfirman bahwa Allah itu tempat bergantung di dalam surat Al-Ikhlas ayat 2. Yang artinya manusia itu harus meminta petunjuk kepada Allah dalam hal apapun. Ketika memilih tempat usaha, ketika memilih jenis usaha, salah satunya melalui sholat istikharah. Tentunya ibadah yang wajib jangan ditinggalkan supaya Allah tidak murka. Karena rezeki lancar dan tidaknya, salah satunya menjadi penghambat rezeki itu lancar atau tidak itu, salah satunya adalah faktor dosa. Nabi Muhammad SAW itu bersabda tentang itu, bahwa rezeki seseorang itu tertunda karena dosa yang diperbuatnya. Nah, setelah kita itu meminta petunjuk kepada Allah, setelah dapat petunjuk, maka hakul yakin itulah yang terbaik. Jangan memilih dengan semau kita sendiri. Jangan memilih karena katanya orang. Ingat, usaha itu, caranya mencari usaha atau tempat usaha itu bisa ditiru. Tapi ketentuan rezeki tidak bisa ditiru, melainkan mutlak itu atas pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa rezeki kita itu sudah ditetapkan sebelum kita lahir, sebelum kita mengikhtiarkan untuk mencari rezeki itu, gitu loh. Oleh karena itu, saya tutup dengan firman Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 23. Allah berfirman, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Jangan berkecil hati yang tidak punya ruko, dan jangan menyombongkan diri kalau punya dana besar untuk menyewa ruko. Semua itu tidak lepas dari takdir Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.